Santa Maria, gadis sederhana di kota kecil Nazaret, tidak pernah bermimpi mendapat tawaran Allah lewat malaikat Gabriel. Maria terkejut menerima salam itu. Salam engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ia tidak mengerti arti salam itu, apalagi ketika malaikat berkata bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Respons Maria sangat wajar. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Walaupun demikian, imannya pada Allah membuat ia berani menjawab ya, karena percaya bahwa Roh Kudus akan turun atasnya dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi dia. Jangan takut, pinta malaikat. Ya, Maria membuka misteri keselamatan manusia. Sabda menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Bagaimana hal itu mungkin terjadi ketika situasi gereja tak menentu, situasi negara tak menentu, banyak biara-biara bubar di Eropa. Arnoldus Jansen, imam Jerman itu, mendirikan serikat-serikat misi di Steyl, Belanda. Serikat Sabda Allah 8 September 1874. Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus 8 Desember 1889. Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus Penyembah Abadi 8 Desember 1896. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ibu Helena Stollenwerk dan Hendrina Steenmans diterima datang ke Steyl untuk masuk kongregasi misi untuk perempuan yang masih ada dalam rencana Arnoldus Jansen. Bagaimana mungkin mereka sabar dan tetap setia menanti hampir 10 tahun di dapur rumah misi Steyl tanpa kepastian? Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Suster-suster terus diutus ke seluruh dunia, mulai dari Argentina di benua Amerika tahun 1895, lalu ke benua Afrika, Togo 1897, dan menyeberang ke Papua New Guinea, Timur Laut 1899, dan selanjutnya ke Amerika Serikat 1899, Brazil 1902, dan ke Asia, Tiongkok 1805, dan seterusnya
dan seterusnya sampai ke 51 negara di 5 benua. Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus terus bertahan selama 131 tahun di tengah aneka tantangan dan perubahan zaman yang menghempas deras seperti arus kencang yang dahsyat. Terpaan Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua sempat menewaskan 72 suster dalam perjalanan misi. Konsili Vatikan Kedua menghembuskan nafas segar ke dalam gereja dan biara, namun juga sempat menggoncang dan menantang. Jumlah anggota kongregasi Misi Abdi Roh Kudus menurun, namun tanda-tanda pertumbuhan batinia mulai muncul. Lihatlah 1000 akar minum dari sumber yang sama. Arnoldus Jansen, seorang yang memiliki iman yang hidup dan semangat misioner. Vivat Deus unus et Trinus in cordibus nostris. Semoga Allah Tritunggal Maha Kudus hidup dalam hati kita dan dalam hati umat manusia. Ibu Maria Helena Stollenberg, penyerahan diri tanpa syarat kepada kehendak Allah. Bagi Allah kemuliaan, bagi para susterku keuntungan, dan bagi diri sendiri beban. Ibu Yosefa Hendrina Steinmans, kedua kaki di tanah, hati berlabuh pada Allah. Setiap nafas Abdi Roh Kudus seharusnya Veni Sancte Spiritus. Roh Tuhan ada sebab Ia telah diurang untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba. Tugas kita yang terutama ialah mewartakan kabar gembira. Meskipun kita tetap setia pada tugas-tugas tradisional, kita terbuka terhadap cara-cara baru dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan gereja dalam dunia zaman ini. Dimanapun pelayanan-pelayanan kita sebagai perempuan dibutuhkan. Terpaan zaman terus menggilas kehidupan. Arus deras terus menerpa dan menerjang kongregasi Misi Abdi Roh Kudus. Abad ini, arus komunikasi dan teknologi semakin kencang. Arus kekerasan dan budaya kematian mengganas. Arus pandemi COVID-19 menghantam. Perubahan demi perubahan terjadi. Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus tetap berdiri di tengah badai, tetap berjalan di tengah arus, dan berjuang tidak terbawa arus, dan menggapai tangan-tangan yang nyaris tenggelam dan hanyut terbawa arus.
Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus tidak lari dari tantangan, tetap punya pengharapan dan bertahan. Terpanggil membela dan merawat kehidupan, membawa angin segar, memperkuat dan memperlebar komunio dengan alam ciptaan, komunio dengan yang miskin, komunio dengan semua orang, komunio dengan Allah Tritunggal. Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus, tetaplah ingat ini, spiritualitasmu adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Karismamu adalah misioner. Ini waktunya kembali ke rahim ibu kongregasi dan berbenah. Hadapi arus zaman yang serba tak menentu ini. Lahirlah baru dalam semangat anti kekerasan, cinta kehidupan. Vivat SSPS, tetaplah bertahan di tengah arus, tetaplah bernyala dan memancar. Terpaan zaman terus menggilas kehidupan. Arus deras terus menerpa dan menerjang kongregasi Misi Abdi Roh Kudus. Abad ini, arus komunikasi dan teknologi semakin kencang. Arus kekerasan dan budaya kematian mengganas. Arus pandemi COVID-19 menghantam. Perubahan demi perubahan terjadi. Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus tetap berdiri di tengah badai, tetap berjalan di tengah arus, dan berjuang tidak terbawa arus, dan menggapai tangan-tangan yang nyaris tenggelam dan hanyut terbawa arus. Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus tidak lari dari tantangan, tetap punya pengharapan dan bertahan. Terpanggil membela dan merawat kehidupan, membawa angin segar, memperkuat dan memperlebar komunio dengan alam ciptaan, komunio dengan yang miskin, komunio dengan semua orang, komunio dengan Allah Tritunggal. Kongregasi Misi Abdi Roh Kudus, tetaplah ingat ini, spiritualitasmu adalah Allah Tritunggal. Karismamu adalah misioner. Ini waktunya kembali ke rahim ibu kongregasi untuk berbenah. Hadapi arus zaman yang serba tak menentu ini. Lahir baru dalam semangat anti kekerasan, pencinta kehidupan. Vivat SSPS, tetap bertahan di tengah arus, tetaplah bernyala dan memancar. No longer strangers to each other, no longer strangers.